Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para peserta Zoominar spesial bareng Uda Roni. Insya Allah malam hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang cukup genting untuk dibicarakan pada malam ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Uul. Insya Allah Uul akan menemani ayah bunda abang kakak untuk belajar bareng Uda Roni pada malam hari ini di Zoominar spesial dengan judul Krisis Global, Cara Cuan di Dunia yang Gak Karuan. Tapi sebelum itu, mari kita bersama membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah kita buka. Teman-teman semuanya, kalau misalnya masih ada yang belum masuk Zoom, buruan di chat temannya, saudaranya, istrinya, suaminya, bilang ayo cepetan masuk Zoom-nya karena Zoom-nya udah mau dimulai gitu ya. Nah kalau misalnya nih Kak, aku nih mau nge-share link-nya tapi saudara aku belum daftar, teman aku belum daftar, nggak apa-apa ya. Share aja linknya, ahlan wa sahlan, silahkan, halal untuk disebarluaskan link Zoom pada malam hari ini. Nah sebelum itu teman-teman, apakah suaranya jelas? Semoga jelas ya suaranya ya. Boleh dibantu chat-chat gitu ya di kolom chatnya. Nah sambil menunggu nih apakah suaranya jelas atau enggak, Uul pengen tahu siapa-siapa aja nih yang hadir pada malam hari ini. Boleh dibantu diketik-ketik absen dulu dari mana-mana, coba. Jelas, insya Allah jelas Kak Uul, jelas Kak Uul. Oke mantap, kita absen dulu ya. Ini dari kota mana aja. Nah kebetulan teman-teman tim perjalanan 90 hari atau tim Zoominar pada malam hari ini itu domisilinya di Pontianak. Dan mungkin salah satu peserta pada malam hari ini ada yang dari Pontianak. Karena lagi sendu-sendunya banget nih, di sini lagi hujan. Tapi sendunya hujan dan enaknya masa-masa untuk tidur ini harus kita lawan untuk menggali ilmu baru bareng Uda Roni yang kesempatan ini nggak bakal didapat 2 kali. Jadi pastikan teman-teman pada malam hari ini itu sudah dalam keadaan siap dan ready untuk mendapatkan ilmu yang baru. Oke, ini izin Uul baca-baca ya. Jadi kalau misalnya mata Uul agak turun ke bawah itu lagi baca kolom komentar, oke? Garut hadir, siap. Ciputat, Uin, Tangseka, Jakarta, Cilegon, Bangka Belitung, Bandung, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Wow, jauh-jauh ya. Jakarta Barat, Tanjung Karang, Bandar Lampung. Masya Allah. Ada lagi dari mana nih? Dari Malang, Banjarnegara. Wih. Ini sambil nunggu-nunggu yang lain. Boleh kayaknya ya. Uul perkenalkan dulu siapa sih sebenarnya Uda Roni ini. Nah, Uda Roni ini adalah atau merupakan seorang business owner yang alhamdulillah walaupun ini ya seperti judulnya dunia lagi nggak karuan, insya Allah beliau stabil bisnisnya. Mari kita doakan bersama, amin. Nah selain itu beliau juga merupakan aktor layar lebar. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ngelihat muka beliau di bioskop, coba dicari di Google aktornya, ada namanya Uda Roni Helmi, seperti itu. Izin gak buka kamera ya Kak? Boleh. Nah mumpung lagi ngomongin tentang buka kamera dengan enggak nih ya, izin memberitahu tata tertib selama kita belajar pada malam hari ini. Pertama, teman-teman diperbolehkan untuk on cam, bahkan sangat dianjurkan untuk on cam supaya dapat interaksi secara langsung dan aktif bersama Uda Roni. Tapi untuk mic-nya tolong di-mute dulu sampai akhirnya nanti kita persilahkan teman-teman untuk unmute mic-nya. Itu bisa jadi di sesi Q&A nanti di belakang, oke? Dan sekedar mengingatkan dan sekedar memberitahukan kepada teman-teman yang hadir, ayah bunda abang kakak sekalian, Zoom pada malam hari ini merupakan Zoom penetrasi atau road to dari program kita yang lanjutan ya, tapi temanya baru dan ada lagi yang baru lagi di program ini, yakni namanya perjalanan 90 hari. Apa sih itu perjalanan 90 hari? Nanti bakalan Uul spill di tengah, nggak di belakang tapi di tengah.
Jadi pastikan teman-teman tidak kemana-mana. Jadi pastikan stay di Zoom ini. Kita kulik dulu ilmunya bareng Bang Roni. Habis itu kita cari tahu apa sih sebenarnya perjalanan 90 hari ini. Oke, karena udah Roni juga sudah hadir nih ya di Zoom tanpa berlama-lama lagi. Assalamualaikum, udah Roni. Kamu kemana kalau di mana ya? Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uul, masya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Masya ini Allah, bertemu alhamdulillah. kembali dari yang Iya, terakhir alhamdulillah. Zoom sama Bang Roni ini pada saat Forbes itu sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Kayak lagi pandemi ya kita ya. Iya, Masya betul. Allah. Gimana kabarnya? Ini mohon maaf Uul Alhamdulillah. agak-agak karena tadi di briefing sama panitianya manggilnya pakai Uda, sedangkan Iya. dulu kebiasaannya manggil Bang nih. Enaknya Ya mana sebenarnya nih? enaknya ya boleh lah, abang lebih enak kayaknya. Siap. Izin manggil abangnya Bang Roni. Siap. Oke, bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik Uul. Kemudian teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini juga Allah kasih kesehatan, Allah kasih keberkahan tentunya, dan senantiasa dalam lindungan kasih sayang Allah, dan senantiasa juga diberikan jalan keluar terbaik atas setiap problematika yang dihadapi, insyaallah. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ini dengar-dengar nih, Bang Roni kemarin kan baru aja ini ya, rilis nih film di layar lebarnya. Masya Allah. Keren banget. Jadi, Ya alhamdulillah, kemarin tuh film Keajaiban Air Mata Wanita ya udah tayang di XX1. Tentunya dari kita ngucapin terima kasih, jazakumullah khair buat teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah mensupport, yang sudah ngajak abang kakak ya bunda semua dari Taulan untuk bisa menyaksikan film ini. Yang mudah-mudahan film ini juga bisa menjadi inspirasi untuk kebaikan kita, ya terutama membahagiakan ibu kita, istri kita, dan juga saudari-saudari kita, insya Allah. Dan ditunggu ya film selanjutnya, insya Allah. Masya Allah, amin amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, Ditunggu. Ini kami nih yang menunggu gak sabar nih nanti film selanjutnya apa aja. Nah, harus sabar. Iya harus sama astagfirullahaladzim. Harus sabar, sabarullah. Oke, izin ini bisnis terkait apa ya Zoom-nya? Jadi malam hari ini kita bakalan bahas tips dan trik. Sebenarnya lebih tepatnya nanti kita akan ngebahas ya sebenarnya lebih ke bagaimana kita menanamkan mindset dulu. Ya, sebenarnya teman-teman di sini ya, abang yakin, masya Allah, tabarakallah, udah pada terti, pada jago, pada pinter-pinter, ya. Yang paling utama sih, insya Allah di sini yang hadir pasti soleh dan soleha, insya Allah, amin. Amin, Ya, amin. jadi insya Allah untuk ngajarinnya sebenarnya bukan ngajarin ya, kita sharing ya malam hari ini ya, karena abang yakin juga abang sangat amat butuh insight dari teman-teman. Ya nanti kita akan ada sesi tanya jawab atau diskusi ya, mungkin nanti di situ kita bisa saling sharing. Gitu ya boleh ya. Iya. Nah ini langsung aja nih Bang Roni, sepertinya mereka sudah cukup sabar menunggu. Ini langsung sudah cukup sabar menunggu untuk mendengarkan materi langsung dari Bang Roni kepada Bang Roni. Oke, izin ya. Abang share itu dulu ya, screen-nya. Siap. Ini mau ini kan. Oke. Jelas ya, Ul? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Pertama-tama dari kami mengucapkan jazakallahu khairan, terima kasih atas ajakannya untuk bisa
membersamai kegiatan pada malam hari ini yang Masya Allah, tabarakallah keren banget gitu ya. Karena ini kan tadi yang 90 hari apa tadi ruang kehidupan ya, apa sih ini? Kelas untuk 90 hari ya. Nah, ini mudah-mudahan kelas-kelas yang akan nantinya teman-teman ikuti ya, ini bisa punya manfaat yang luas buat kita semua. Tentunya bagaimana memotivasi, ya mencoba meningkatkan knowledge kita dan juga membangun sinergitas untuk kita semua. Yang kita sama-sama saat ini alami ya beberapa hari ini luar biasa ya. Nah makanya tema beberapa hari ini luar biasa nih tentang media-media nasional ya yang kita sama-sama dengar ya, krisis global. Maka dari itu mungkin panitia berpikir bagaimana ya tetap bisa membuat teman-teman semua senang susah tapi juga insya Allah stabil. Kalau bahasanya kayak Nur Hasan S3 senang susah stabil gitu ya, Masya Allah. Itu makomnya udah beda lagi gitu ya, luar biasa. Tapi ala kulihal tentunya problematika ini yang menjadi topik kita pada malam hari ini. Insya Allah Abang akan coba cepat ya, dan Abang berharap teman-teman juga nanti bisa menyaksikan sebentar lagi akan Abang tayangkan video yang mudah-mudahan ini bisa bermakna untuk mengantarkan materi kita pada kesempatan malam hari ini. Silakan menyaksikan. Kita sedang hidup di masa penuh ketidakpastian, konflik global, krisis ekonomi, dan gelombang PHK jadi kenyataan yang dihadapi banyak bisnis hari ini. Tapi, di balik krisis selalu ada peluang. Peluang itu hanya terlihat oleh mereka yang peka terhadap arah perubahan dan mau merancang strategi dengan bijak. Kelas ini hadir untuk menjawab tantangan zaman. Krisis global, cara bisnis cuan di tengah dunia yang gak karuan. Sebuah ruang belajar untuk para pengusaha dan siapapun yang ingin bertahan, bahkan tumbuh dalam jangka panjang. Dibawakan oleh pembicara nasional dan praktisi bisnis yang sudah makan asam garamnya dunia usaha. Kelas ini bukan cuma tentang strategi, tapi tentang makna, nilai, dan keberkahan. Siap membangun visi yang tajam dan mengejar keberkahan. Siap membangun visi yang tajam dan mengejar keberkahan? Silakan komen. Ya, insya Allah Bang yakin kita semua siap. Amin. Nah, Siap. Untuk tadi video pengantar tadi itu untuk menyadarkan kita bahwa saat ini kita sedang, dunia ekonomi kita global tidak sedang baik-baik aja ya. Nah maka dari itu di sini Abang mau kita betul-betul memulainya dengan kesadaran dulu. Sadar nggak sih kita lagi ada di tengah krisis dan ketidakpastian hidup ya, karena ternyata banyak juga loh yang nggak sadar. Masih banyak juga loh yang malas-malesan, masih banyak juga ya loh yang santai-santai, bahkan berleha-leha, bahkan menggunakan fasilitas yang Allah titipkan tidak secara maksimal. Nah ini juga kita khawatir gitu ya. Ini introspeksi buat Abang dan kita semua. Mari kita sama-sama introspeksi. Nah posisi kesadaran ini sangat penting. Bahkan Allah sendiri dalam Quran bilang kalau ketika kita sholat itu udah harus keadaan sadar, nggak boleh seperti orang yang mabuk. Ya, jadi bacanya nggak ngerti, gerakannya juga tidak hikmat dan sebagainya. Nah, sama ketika kita menyadari apa yang saat ini kita hadapi, insya Allah kita akan lebih tenang, kita akan lebih fokus, kita akan lebih menata jalan menuju solusi apa yang harus kita ambil langkah-langkahnya. Nah, teman-teman kita lihat beberapa hari ini kita sadar ya, ini luar biasa loh, perang dagang yang saat ini sedang marak-maraknya. Ya nggak main-main, ini kita sama-sama saksikan di dunia media sosial dan berita bahwa Cina dengan AS, bukan hanya Cina ya, sebetulnya diawali dari AS, ya, Presiden AS Trump mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial. Sebetulnya bukan kebijakan yang kontroversial juga sih, sebetulnya lebih tepatnya kebijakan yang diambil untuk bisa mengokohkan positioning dia di dunia global, di dunia internasional, ya sebagai negara yang adidaya. Nah, tentunya ini punya dampak yang luar biasa kepada
semua pihak, terutama negara-negara yang dinaikkan dari aspek tarif, ya. Nah, maka dari itu, terutama yang kontroversial yang di sini yang mungkin kita lihat cukup seru ya, berseterunya itu adalah Amerika dan China. Ya, kenapa sih China begitu kekehnya? Karena saat ini hampir semua produk itu made in China. Benar apa benar? Ya kan? Nah, ketika dulu mungkin saat abang tinggal di China gitu ya, insya Allah juga Allah semoga Allah izinkan bisa segera berangkat lagi. Itu hampir seluruh produk itu ada dari China. Ya, hampir seluruh produk dari China. Market di China sendiri itu adalah market internasional. Ya, barang-barang di Eropa, barang-barang di Asia dan semua bagian benua di dunia ini itu produknya dari China. Ya, termasuk tasbih, kain ihram gitu ya, koper-koper untuk berangkat umroh haji itu masya Allah dari China, gitu ya. Bahkan sekedar gesper untuk ihram yang cowok gitu ya, itu juga dari China. Luar biasa. Jadi memang hampir seluruh produk ini sudah buatan Cina dan ini bukan baru, ya, bukan baru. Ini sudah lama Cina membangun menjadi tempat produksi para negara-negara besar. Bahkan kalau kita lihat kemarin beritanya baru-baru ini boykot China, bajunya kaosnya diproduksi di China. Luar biasa kan? Sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu babak baru perang dagang AS China, gimana nasib Indonesia? Ya pastinya yang namanya perang dagang itu punya dampak ya, punya dampak yang cukup besar. Ya namanya perang dagang itu ya pastinya terutama di kita nih dampaknya ya terjadilah penurunan volume perdagangan gitu ya. Nah kemudian juga ketegangan geopolitik di wilayah kita. Kemudian harga barang impor juga makin mahal, itu kan banyak dampaknya. Nah, ya kalau mungkin kita tidak mengkonsumsi barang impor ya insya Allah aman. Tapi kalau ketika kita mengkonsumsi dan kita memang ada bisnis yang berkaitan dengan barang-barang impor ya, bahan bakunya menggunakan bahan baku impor, itu sangat terasa. Apalagi dengan nilai tukar rupiah yang semakin melemah gitu ya. Yang saat ini mungkin hari ini sekitar 16.700 sampai 800 something gitu ya. Nah, saat ini juga mata uang China di dunia internasional susah. Hari ini abang coba cari renminbi yuan Cina itu susah ya, nggak mudah. Di satu money changer nggak ada, kosong. Nah, jadi orang lagi juga berlomba-lomba untuk mengumpulkan yuan gitu ya. Dan harganya sangat jauh dibanding ketika abang tahun 2003 ya, kurang lebih 12 tahun yang lalu kuliah di sana, itu masih sekitar 1.200, antara 1.100 sampai 1.200 rupiah per yuan. Sekarang udah 2.300 per hari ini 2.330. Tadi pas hari ini nukar. Nah jadi ini yang paling fatal adalah nggak adanya kepastian ekonomi karena ada perang dagang. Ini global, dampaknya ini luar biasa. Makanya perang dagang global ini semuanya bisa dirugikan dan juga ada keuntungan pastinya yang bisa diambil. Nah, terutama mungkin China itu akan mengambil keuntungan yang cukup besar karena pasokan produk tuh banyak dari mereka. Walaupun sebetulnya bagaimanapun juga bagaimana daya serap marketnya untuk bisa bertahan dan tetap mengambil barang ke sana itu jadi pertanyaan selanjutnya. Nah, ini adalah yang harus kita sadari bahwa saat ini kondisi krisis global terjadi, ya. Nah, gimana kita menyiapkannya? Kita lihat ya selanjutnya bahwa perang antar negara Rusia dan Ukraine, genosida yang dilakukan oleh Israel gitu ya. Nah, ini juga punya dampak yang cukup besar karena bagaimanapun juga lagi-lagi kita kembali kepada bahwa ketidakpastian ekonomi global itu akan mempengaruhi keputusan terutama BI, pemegang kebijakan nasional ya, karena dengan nilai tukar rupiah, dengan inflasi dan sebagainya, dengan ketegangan geopolitik, penurunan volume perdagangan yang ekspor kita ya, ekspor kita akan turun dan sebagainya karena ada perang ini. Ya mungkin tadinya Rusia ngambil
barang cukup banyak bahan baku dari Indonesia kemudian atau Ukraina, tapi sekarang jadinya turun. Nah ini yang mungkin kita juga sadari, genosida yang terjadi di saat ini di Palestina ya Gaza terutama saat ini punya dampak domino juga kan ke contoh saat ini yang sedang panas Pakistan dan India, ya Yaman juga gitu ikut turun. Nah Yordan, Libanon dan Saudi dan sekitarnya cukup memanas saat ini. Nah ini juga punya pengaruh ke geopolitik internasional. Nah jadi nggak mudah, saat ini tidak sedang baik-baik aja. Nah pertanyaannya lagi-lagi kembali ke pertanyaan awal. Kita udah sadar belum? Kita sadar nggak? Kenapa ya suaranya gitu ya? Oke, kita sadar nggak posisinya saat ini ada krisis dan ketidakpastian dalam positioning global, ekonomi global. Nah, kalau kita udah menyadari, saat ini ada perang dagang, ya, di sini ada perang antar negara, ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa dong yang harus kita lakuin kan gitu ya? Terus atau kita coba lihat deh, kita coba telisik lagi. Di dalam negeri ekonomi seperti apa? Mengalami tekanan. Ya, kita merasakan banget ya. Dari tahun lalu kami di internal perusahaan juga melihat secara nasional pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan bisnis kita ini seperti apa. Memang ada penurunan gitu. Terlihat dan sampai tahun ini kami juga masih merasakan ada penurunan. Walaupun dengan izin Allah di kuartal pertama ini kita bisa melaluinya masih positif. Ya, ada kenaikan walaupun kita melihat dari month by month mungkin ada penurunan, tapi in average secara rata-rata di kuartal pertama alhamdulillah ada kenaikan. Nah, ini pertumbuhan ekonomi melambat. Kita udah lihat kenyataannya ya. Sektor konsumsi rumah tangga juga melemah. Ya, nilai tukar rupiah ketekan, waduh. Luar biasa. Sangat-sangat luar biasa nilai tukar rupiah. Ya. Bahkan isunya kemarin sempat dolar itu bisa tembus sampai 20.000. Yang baru-baru ini kita sama-sama menyadari harga emas sampai di atas 2 juta. Yang nggak mudah pula lagi dapat barangnya. Nah, ya pertumbuhan ekonomi melambat. Gimana nggak daya serap dan daya beli masyarakat sangat rendah. Kalau kami pemain retail ya di bisnis retail kami, ini apa realitas yang kami hadapi gitu ya. Ketika di tahun mungkin boleh kita sebut 15 tahun lalu lah ya, di masa kepemimpinannya Pak SBY gitu ya, itu kami melihat ekonomi pada saat itu daya beli masyarakat cukup bagus. Uang beredar di masyarakat sangat begitu tinggi alhamdulillah pada saat itu. Dan kemudian di 10 tahun terakhir dipegang oleh Bapak Jokowi, kami merasakan dampak daya beli masyarakat yang semakin menurun. Ya, nah itu kita nggak bisa pungkirin. Ini murni bicara faktor ekonomi ya, tidak ada masuk politik. Ini kita rasakan dampak ekonominya. Ya, nah ini udah semakin ke terakhir di tahun lalu sebelum adanya pilkada, apalagi juga pilpres, itu sangat kurang nyaman dan bahkan secara angka kita merasa ada penurunan di tahun lalu, ada penurunan dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini kita tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga rendah gitu ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan pendapatan atau APBN Indonesia aja 90% dari pajak. Nah, luar biasa kan gitu. Di saat yang bersamaan kok pembangunan di mana-mana, tapi ternyata uangnya tidak masuk ke Indonesia. Ya, seperti mereka cuma invest tapi untungnya pun mereka ambil juga gitu. Nah, ini kenyataan yang kita juga saat ini nggak bisa kita pungkirin gitu, bahwa ternyata negara kita ini lagi luar biasa kondisinya dahsyat gitu ya. Nah, tentunya kita harus waspada dengan perlambatan ekonomi ya. Nah, penekanan-penekanan seperti jangan santai ya, 5 tanda ekonomi tidak baik-baik aja gitu ya. Daya beli lesu, ya pertumbuhan ekonomi diramal 5% kuartal 1, bahkan di kuartal pertama aja ya kemarin Bu Sri Mulyani itu sudah defisit gitu ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bagaimanapun juga kenyataan yang kita hadapi saat ini dengan persaingan yang begitu dahsyat di global, ya dengan teknologi juga yang begitu pesat pertumbuhannya, perkembangannya,
ini membuat kita harus semakin lebih perhatian, lebih sadar dan melek terkait dengan meningkatkan skill up kita, menaikkan skill kita, kemudian menaikkan sinyal kita yang harus makin tinggi agar lebih aware gitu terhadap environment yang saat ini, apa nih yang akan terjadi dan bagaimana kita untuk menyiapkan langkah-langkah. Nah, teman-teman semua pasti merasakan di lapangan, di bawah, bagaimana harga-harga juga semuanya serba naik. Di saat yang bersamaan, mungkin bagi teman-teman yang masih bekerja, karyawan, perusahaan-perusahaan juga tidak juga berani menaikkan gaji, ya, bahkan pinjaman-pinjaman pun, bahkan ternyata kenyataan yang kita hadapi baru-baru ini dan sampai hari ini adalah gelombang PHK masif, ya kan? Ini kita sadari dan kita lihat kenyataannya. Sampai hari ini masih terjadi gelombang PHK di berbagai kota. Jakarta, ya, lebih dari 2.000 orang. Ya, Jawa Tengah apalagi, ya, Sritex. Itu perusahaan yang produksinya itu untuk internasional, ternyata tutup juga. Jawa Barat gitu juga, Jawa Timur, Banten, Riau, dan kota-kota lain. Nah, kita juga menyadari ini menjadi pertanda bahwa ekonomi kita sedang tidak baik-baik aja. Ya, ini pun juga kita bisa boleh katakan bahwa ini ada dampak dari kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap ekonomi kita, terhadap politik yang saat ini masih belum stabil. Mungkin lebih dari 100 hari yang sudah dijalankan oleh Pak Prabowo, kita berdoa juga nih ya, semoga Pak Prabowo di hari selanjutnya ini bisa memberikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Nah, karena PHK massal ini menghantam industri, bukan hanya industri produk, tapi ternyata baru-baru ini media sosial, Kompas TV gitu ya, udah lay-off karyawannya. Ya, baru-baru ini Bukalapak juga begitu. Ya. Kemudian apalagi ya, kita bisa lihat banyak sekali lah gelombang-gelombang PHK yang terjadi. Makin ganas, makin serem, ya, pengangguran makin banyak. Padahal lulusan-lulusan sarjana juga semakin banyak, lulusan SMK juga semakin banyak, tapi peluang kerja semakin terbatas. Nah, ini problem yang harus kita sadari. Ini krisis. Terus kita maunya gimana dong? Kita harus seperti apa dong? Nah, ini pernah nggak kita bertanya sama diri kita? Ya, ketika di hadapan kita tuh udah begitu banyak tanda-tanda yang Allah udah titipin sama kita. Terus kita masih mau nyantai gitu? Atau kita masih mau, udah bodo amat lah, yang penting gue cukup aja gitu ya. Mungkin hari ini kalau nggak salah tadi, ada diskusi ringan saya dengan partner saya. Ya, kita kepingin gitu membantu teman-teman UMKM dari aspek upgrading skill and knowledge. Tapi by riset dan by lapangan gitu ya, dengan kondisi lapangan, terkadang bahkan kita tanya, partner saya nanya, bilang gitu, dia pernah datangi satu desa, dia tanya, kami akan bantu ajarkan Bapak ini. Oh enggak, saya cukup. Coba ditolak. Padahal untuk upgrading dia, saya cukup. Jadi ini yang harus kita tumbuhkan. Cukupnya ini seperti apa gitu. Ternyata makin ke sini nggak pernah cukup gitu. Kita butuh ilmu, kita butuh memahami teknologi, kita butuh memahami banyak hal. Ya, kalau kita lihat di pertanian di negara-negara maju saat ini sudah menggunakan teknologi yang luar biasa. Bahkan kemarin saya lihat di media sosial, ya abang lihat media sosial, ada orang Indonesia yang bekerja di Australia kalau nggak salah, itu menjaga peternakan sapi hanya 2 orang, gitu. Itu luar biasa. Sedangkan kita butuh banyak orang, gitu. Nah, dan ternaknya juga nggak cuma 1-2, puluhan, gitu. Nah, ini banyak hal. Ya, kayak kita lihat di Cina semakin dahsyat bagaimana mereka industri peternakan aja tuh begitu hebat. Cara ngebersihinnya, cara ngebagiin makanannya, itu udah pakai kendaraan, pakai mesin, pakai teknologi. Luar biasa. Kandang ayam pun dibuat sedemikian rupa dengan teknologi. Nah,
ini kita mau kayak gimana nih? Kita masih tetap mau berleha-leha dengan kondisi gelombang PHK makin dahsyat, makin besar. Nah, ya kan, problem banyak sektor yang mengalami penurunan, ya kan, dari travel, fashion, F&B, ya. Kenapa? Karena akibat lemahnya daya beli, uang beredar di masyarakat juga rendah. Sekarang mereka pun banyak masyarakat banyak menahan pengeluaran, menyimpan uang. Nah, ini problem gitu ya yang kita hadapi. Sadar nggak kita? Ya, travel, mungkin orang mau jalan-jalan tapi maunya murah, gitu ya. Fashion, orang mau belanja pakaian tapi maunya serba murah. F&B tetap yang receh-receh yang rame. Kalau yang nggak receh nggak rame. Bener ya tuh? Bener banget tuh, gitu kan? Kita lihat warung-warung kopi dan sebagainya yang mungkin receh, mereka rame. Tapi kalau nggak. Nah, tapi ternyata tadi saya juga sempat diskusi dengan teman, karena dia di bisnis F&B juga. Saya tanya gimana bisnis F&B-nya? Ya emang kondisinya lagi susah gitu ya, lagi berat gitu. Terus dia mau mau mengganti model bisnisnya dengan bisnis yang lainnya. Kemudian kita sharing, kita diskusi, dan sedikit spill ya obrolan kita. Kalau ada orang melihat, itu restoran ramai banget ya gitu. Restoran tuh ramai banget ya. Nah, saya bilang, sebenarnya kita harus hati-hati. Rame belum tentu untung. Gitu loh. Kenapa? Kita harus sadar bahwa ternyata dia rame, tapi belanjanya dikit. Akhirnya banyak banget coffee shop, ya, atau mungkin F&B yang tutup. Gitu, kenapa? Karena boncos. Boncosnya kenapa? Orang cuma nongkrong doang. Gitu loh. Tapi belanjanya dikit. Misalnya ke warung kopi, ya kan, jualannya macam-macam nih, ada pastry, main course dan sebagainya. Tapi yang dibeli hanya es kopi susu. Nongkrongnya 3-4 jam, main wifi, kerja WFA, lah kalau kata dia luar biasa. Nah, makanya strategi bisnisnya harus diubah. Nah, bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan salesnya, tapi tetap customer nyaman. Nah, ini kenyataan yang kita hadapin. Ya, fashion gitu juga, travel apalagi gitu ya. Nah, untuk haji umroh, ya alhamdulillah masih ya, tapi dengan angka-angka yang mahal itu masih mikir gitu, masih ada sekali prioritas deh gitu yang perlu diutamakan ya untuk dikeluarkan budgetnya. Nah, pertanyaannya buat kita semua teman-teman ya, abang kakak yang hadir pada malam hari ini, terus gimana dong? Saat yang bersamaan kita dihadapkan dengan cari kerja tuh susah. Biaya hidup makin tinggi. Ya kan? Justru sektor-sektor usaha masih makin melemah dan akhirnya layoff pegawai, bahkan menggunakan pegawai dengan kondisi yang sangat terbatas. Terus kita kayak gimana? Pertanyaan ini harus kita jawab. Ya. Kita harus kembalikan up pada diri kita. Nah, ini di sini saya ingin kita coba muhasabah gitu ya. Kalau dari abang ya kita sama-sama ya, kita kembali ke fitrah kita sebagai seorang muslim. Rasulullah dibilang ya, burung yang pergi pagi-pagi dalam keadaan lapar, pulang sore dalam keadaan kenyang. Yakin deh Allah akan mencukupkan rezekinya. Maka siapa yang bertakwa sungguh Allah akan mencukupinya. Teman-teman dirahmati Allah ya. Dengan sebegitu banyak problematika yang kita hadapi, sebegitu dahsyatnya krisis global crisis yang kita saat ini juga alami ya, membuat kita gentar. Harusnya tidak. Kita punya Allah lah yang maha memberi rezeki. Mudah-mudahan gak merasa ikhlas kepada Allah. Saya selalu sampaikan ke tim abang ya, terutama di usaha yang Allah titipkan kepada kita. Kami bilang, ingat rekan-rekan semua, Allah Ar-Razzaq, Allah maha pemberi rezeki. Yakin deh ya, pertolongan Allah ya, Allah akan kasih rezekinya. Bukan karena kebijakan pemerintah, bukan karena kondisi ekonomi sedang morat-marit, bukan karena krisis ekonomi, bukan. Tapi Allah akan berikan rezekinya sama kita.
Karena Allah hanya maha pemberi rezeki. Jadi akhirnya ketika kita yakin, kita mantap tauhidnya, kita yakin bahwa pertolongan Allah dekat, kita yakin Allah maha pemberi rezeki. Apapun yang saat ini terjadi, senang sedih, kita tetap bismillah, kita tetap stabil. Kenapa? Karena kita yakin bahwa Allah yang akan membantu kita. Allah akan mencukupi semua kebutuhan kita. Allah yang akan membereskan segala urusan kita. Nah, sebentar, saya izin sebentar. Ya, jadi pentingnya kita mengawalinya dengan tawakal, ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita nggak kembali sama Allah, ya bahkan bayangkan kenapa abang ambilnya contohnya atau hadis ini adalah seekor burung. Bayangkan, burung, hewan, ya Allah masih berikan rezekinya, apalagi kita manusia kuntum khair ummah. Salam ratu. Ya, umat terbaik itu ya. Itu nggak main-main. Pasti Allah jamin, dan Allah nggak pernah bikin kita miskin. Allah cukupkan semua kebutuhan kita. Nah, tinggal bagaimana kita yakin nggak? Mau nggak kita kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim? Kembali kepada keasolahan, keaslian kita. Ya, kita minta nggak? Kita menengadahkan dua tangan kita nggak? Kita bermesra-mesra nggak dengan Allah? Ya, curhatnya hanya sama Allah nggak? Oh, curhat yang pertama. Curhat yang pertama hanya sama curhatnya sama konsultan, sama coachnya, tapi bukan sama Allah. Ya, mohon maaf lahir batin saya sampaikan. Ada orang-orang yang mau curhat sama abang gitu ya, terkait dengan apa yang dia alami dari aspek bisnisnya misalnya gitu ya. Abang ingatkan, mohon izin saya tanya dulu sebelumnya. Sebelum kamu curhat sama saya tanya, kamu udah curhat sama Allah belum? Kalau belum, tolong curhatnya sama Allah dulu. Nanti baru kita ngobrol. Ya. Jadi ini kita kembaliin dulu semuanya ke Allah, bukan sama manusia gitu. Nah, tentunya di sini ya, yang solusi yang pertama yang abang ingin tawarkan buat teman-teman, yuk kita kembali ke fitrah tawakal. Bukan berarti pasif gitu ya. Kita harus tetap usaha maksimal. Ya, kita tetap harus jaga niat kita dalam mencari rezeki, ya, dan keikhlasan kita. Ya, kita harus tenang. Hasil bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Nah, dengan kita tawakal, kita nggak akan panik. Mau kayak gimana pun krisisnya, insya Allah iman kita kuat, kita perbanyak doa, dan kita terus melangkah. Kenapa? Allah razak, Allah razak, Allah razak. Ya, oh sedikit abang cerita. Baru-baru ini abang mengalami ada proyekan yang mau kita kerjakan gitu ya. Ya, kita sedang mencari beberapa investor gitu ya. Nah, kemudian dari beberapa 1-2 bulan inilah, 2 bulan terakhir inilah terutama, kita tekuni untuk mendekati seorang ini gitu ya, yang sudah kita approach sebelumnya. Kemudian kok ini pendekatan ini sudah kita lakukan, tapi kok responnya belum seperti yang kita harapkan gitu ya. Ya, terus karena kita tahu bahwa kita punya Allah, langsung kita alih fokus. Oh iya, ini kita tetap maintain, tapi kita tetap cari opportunity lain. Ternyata dengan izin Allah betul layaknya sa'i, Safa Marwah, zam-zamnya di mana, Safa Marwah di mana, seperti itu. Gitu. Jadi terus kita ikhtiar, kita terus jalanin. Belum tentu yang kita kerjakan itu hasilnya di situ. Bisa jadi bukan di situ, karena pintu rezeki itu luas. Allah mau kasih dari mana arah dari arah yang tidak disangka-sangka, itu suka-sukanya Allah. Jadi yuk kita jaga niat kita, ikhlas kita karena Allah. Tenangin hati kita, ya, yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki yang halal yang baik buat kita selama kita kembali kepada Allah. Selama kita memantapkan positioning diri kita, hati kita bahwa Allah lah Ar-Razzaq. Jadi nggak boleh panik itu untuk menghadapi krisis. Kita kuatin iman kita, bismillah. Kita perbanyak doa kita terus langkah kita. Coba kita introspeksi, gimana ibadah kita sama Allah. Yuk kita sama-sama introspeksi. Makin kuat nggak ya setelah Ramadan ini
sedekahnya, tahajudnya, sholat subuhnya, atau bagaimana sholat-sholatnya, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, coba perhatikan. Jangan-jangan ini juga yang sebenarnya Allah sedang kepingin memantaskan kita. Ketika kita saat ini merasa kita lagi susah banget nih bang, gini-gini. Sebenarnya nggak lagi susah. Allah bilang, kamu tuh lagi aku persiapkan loh untuk menerima amanah yang lebih. Makanya kamu kembali kepadaku. Pentingnya tawakal dari awal. Kita berserah diri, kita minta sama Allah. Apapun kondisi ekonomi, ingat, kekuatan utama kita sebagai seorang muslim bukan pada kapitalnya, tapi pada keyakinan kita sama Rob kita. Ini yang perlu kita sama-sama sadari. Nah, tentunya solusi yang kedua, kita jadikan sabar dan ikhtiar konsisten dalam ujian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Teman-teman yang dirahmati Allah, abang kakak semua yang saat ini menyaksikan Zoom ini, gitu ya. Sabar itu bukan diem, bukan pasif, ya. Tapi dia terus bergerak dalam keterbatasan. Kita juga bisa lihat bagaimana kesempurnaan di mata Allah orang-orang yang mungkin disable. Ya mungkin kalau kita melihat bahasa kita itu dia nggak sempurna, fisiknya cacat lah, ada kutip. Kalau bahasanya Ayaman itu hamba Allah istimewa, gitu ya. Dia bergerak dalam keterbatasan. Bayangin, kakinya nggak ada, tetap ikhtiar. Kakinya satu, teman kita tuh bisa naik gunung, ya enggak. Ya, bisa memecahkan rekor naik gunung tertinggi lah. Kita aja yang normal aja belum tentu sekuat itu gitu. Ini coba kita lihat. Jadi sebetulnya sabar itu bukan diam. Jadi sabar itu bergerak, mengokohkan semua fondasi fundamental pada mental kita, bahwa kita yakin dan menguatkan azam kita itu sabar. Terus berkarya dalam kondisi apapun, walaupun belum kelihatan hasilnya, terus ikhtiar. Jaga hati, terus dievaluasi setiap ikhtiarnya. Nah, pahami apa yang saat ini kita miliki. Pahami keterbatasan apa yang Allah titipkan sama kita. Kelebihan apa yang Allah titipkan sama kita. Kemudian kemampuan ini bisa nggak kita kolaborasikan dengan pihak-pihak lain. Ya, contoh dengan izin Allah. Baru-baru ini, baru beberapa bulan belakangan ini, abang diamanahkan, diajak oleh senior-senior abang untuk masuk ke dalam bisnis mereka, ya. Nah, abang mereka berawal ini cerita aja ya, intermezzo. Berawal nelpon, Ron, lo ikut ya, join ya di bisnis gua. Oh enggak deh, nggak usah bang, apa-apa, Roni support aja bang, gitu kan. Ya udah, gue minta waktu lah, kita ketemu, malah ngobrol di coffee shop. Di Ulik Coffee, nggak boleh sebut kan ya, boleh kan? Ya di Ulik Coffee nongkrong. Akhirnya di sana, mereka minta, Ron tetap kami minta lo masuk ke perusahaan kita karena gue ngeliat ada potensi yang bisa kita sinergikan. Berawal tadinya tetap abang menolak, sampai beberapa kali menolak sampai pada akhirnya oke, gue kasih syarat ya, kalau emang abang minta Roni masuk, ya ada syaratnya A, B, C, D. Semuanya dipenuhi dengan izin Allah. Nah, padahal sebetulnya lagi-lagi kita tahu kita punya kemampuan apa, kita juga punya kelemahan apa. Tapi ternyata dalam prosesnya Allah mengajarkan kita berkolaborasi, saling bertaaruf dalam berpartner dan saling menguatkan. Yang satu lemahnya di sini, yang satu kekuatan di sini, di mix and match. Nah, penting mas kolaborasi. Ya kadang-kadang kita punya ambisinya sendiri gitu ya, nggak mau kolaborasi, nggak mau lu untung sendiri, ngapain gue bagi-bagi ke orang. Nah kayak gini-gini nih yang mental begini kadang-kadang yang berbahaya gitu ya. Sederhananya gini guys ya, abang kakak yang rahmat Allah, kalau abang kakak mengerjakan satu bisnis sendiri, oke, emang you akan dapat 100% ya, tapi nilainya at least kita taruh sebutnya 100 juta ya. Tapi ketika kita kolaborasi, kita emang nggak 100% sih dapatnya, ya. Kita taruhlah kita bagi dua deh sama teman kita, sama partner kita berdua, taruh berdua. Emang 50%, tapi nilainya 1M. Dibagi 2, 500. Berapa kali lipat?
5 kali lipat. Kira-kira milih yang mana? Kerjaan sendiri apa kolaborasi? Nah ini pertanyaannya. Jadi penting banget kita menjaga hati kita, ikhtiar kita tetap lakukan terus maju gitu ya. Baik sangka sama Allah, terus belajar, sama-sama belajar. Perbanyak silaturahim dengan orang-orang yang kita kira bisa membantu kita, menguatkan kita, memotivasi kita. Nah 2 hal ini harus beriringan agar usaha kita membawa hasil dan keberkahan. Sabar dan ikhtiar. Nggak cukup cuma sabar doang, nggak cukup juga ikhtiar doang. Jadi harus dua-duanya. Nah, maka dari itu teman-teman, yuk pastikan posisi diri kita udah tawakal belum? Udah sabar dan ikhtiar belum? Nah, solusi yang ketiga, peka terhadap perubahan digital. Melek deh sama zaman. Jangan gaptek gitu ya bahasa anak-anak sekarang ya. Nah, jadi kita sangat melihat bahwa dunia ini bergerak sangat cepat. Ya, kita lihat AI. Ya, dari physical AI. Ada namanya sekarang agency AI. AI ini udah banyak levelnya. Ya, kita boro-boro ngomong AI. Belum ngerti gimana cara gunainnya. Coba. Padahal perkembangannya itu tiap hari cepat banget. Bahkan di perang dagang ini aja, ternyata Cina mengeluarkan satu produk bukan lagi 5G, tapi berapa? 10G. Untuk ngedownload sekian Mbps itu hanya menggunakan waktu beberapa detik. Semakin cepat gitu ya. Dunia bergerak semakin cepat, teknologi berkembang setiap hari. Ya, bisnis yang lambat beradaptasi pasti akan ketinggalan dan tumbang. Makanya kita terus sadar, ini gimana ya bisnis retail kita nih, apa yang harus kita lakukan? Terus kita beradaptasi. Nah, makanya satu waktu Abang pernah sampaikan kepada tim Abang bahwa yang saya khawatirkan buat kita adalah ketika kita merasa sudah cukup atau nyaman. Kenapa? Karena pada saat itu kita tidak akan berpikir dan tidak akan bertumbuh. Kita nggak akan bergerak. Kita nggak akan merasa kita butuh berinovasi. Berbahaya. Ya, berbahaya. Itu tinggal tunggu waktu tumbang. Nah, makanya kita menyadari terus, sadar bahwa di dalam dunia usaha ini bukan hanya kita saja yang bergerak, semua pebisnis, semua pengusaha akan terus bergerak, ya, akan memperkokoh fundamental bisnisnya, ya, mereka akan ngejar ketertinggalan, bahkan mereka akan mengembangkan, ya. Jadi salah satu lini bisnis Abang yang Allah titipkan hanya main di digital, penghasilannya paling besar, lebih dari 85% dari digital. Itu closingannya dari digital. Gitu. Jadi ini nggak bisa dipungkirin. Kita juga banyak kan dengar dari teman-teman mungkin di dunia sosial, dunia media sosial, dari TikTok aja penghasilan bisa sampai miliaran dalam sekian jam. Ya, ini ikhtiar yang mereka lakukan. Kita nggak boleh iri. Kita nggak boleh itu dia nggak pakai dukun kali, nggak boleh suzon, jangan gitu ya. Tapi apa yang kita bisa lakukan? Ya, kita boleh copy, paste ikhtiarnya, tapi ingat rezekinya nggak kita bisa tiru. Karena setiap kita beda-beda Allah titipkannya. Maka dari itu sebagai muslim yang visioner, kita harus peka terhadap perubahan zaman, ya, termasuk digital. Jangan menutup mata terhadap peluang dan tantangan yang hadir lewat teknologi, ya. Nah, apalagi ngomongin masalah rezeki, ya Allah, jangan ngomongin rezeki orang. Udah mending kita ikhtiar, rezeki biar Allah yang ngatur. Kenapa? Mau kita ikhtiarnya jungkir balik, kalau emang segitu jatahnya di lauh mahfuz sudah Allah tentukan, sudah. Tapi Allah tahu bahwa kualitas kita luar biasa, proses kita menuju kebaikan pasti Allah akan nilai gitu. Nah, ada orang yang mungkin santai-santai, emang bukan rezeki bagus, memang Allah udah takar dia juga rezeki segitu, dia kerja dikit dapatnya hasil besar. Tapi juga kita lihat penilaian Allah pasti adil terhadap hamba-hambanya. Nah, makanya balik lagi ke materi kita, apa yang bisa kita lakukan? UMKM yang dulunya hanya jualan offline, ini bisa ekspor lewat e-commerce. Banyak banget itu yang terjadi. Ya, bahkan bukan hanya ekspor doang gitu ya. Macam-macam lah, pebisnis rumahan yang dulunya manual, ini punya sistem order otomatis lewat WhatsApp, bisa macam-macam deh. Ya, kemudian layanan jasa berbasis komunitas bisa tumbuh lewat konten dan engagement digital. Ya, bahkan juga kita tahu banyak juga pendapatan anak-anak sekarang Gen Z melalui
media sosial dijadikan salah satu opportunity untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Nah, digitalisasi bukan sekedar tren, tapi bagian dari ikhtiar cerdas dan profesional dalam mencari rezeki. Ingat, jangan tinggalkan syariat. Pastikan sesuai dengan syariat. Jangan ada pelanggaran syariat. Tentunya, manfaatkan teknologi sebagai wasilah untuk membawa keberkahan kita. Nah, teman-teman dan hati Allah, itu penting banget buat kita sama-sama peka pada perubahan digital ini. Karena bagaimana kita mau ngomong cuan kalau kita nggak bergerak? Gimana kita mau cuan kalau kita nggak beradaptasi? Gimana kita mau cuan kalau kita nggak belajar? Gimana kita gimana kita mau cuan kalau kita nggak upskill? Kita nggak skill kita nggak upgrade knowledge kita, gitu ya? Gimana gitu? Gimana kita mau cuan kalau kita nggak mau berkolaborasi, nggak mau sharing, nggak mau bertanya, nggak mau belajar? Nggak bisa, gitu ya. Kita harus terus berusaha untuk mendapatkan informasi, mendapatkan pengajaran, mendapatkan komunitas yang bisa terus membakar semangat kita untuk kita terus maju. Nah, ini nggak mudah, tapi harus dilatih. Jadi kalau bahasanya Yaman, Allahumma paksain, gas. Insya Allah, saya yakin, abang yakin bahwa apa yang kita lakukan akan mendatangkan hasil insya Allah. Karena hasil punya Allah. Kan kita punya Allah, kita ngomong sama Allah. Nanti Allah yang memberikan rezeki buat kita dari arah yang tidak terduga-duga. Yang penting kita fokus menjalankan job desk kita sebagai hamba Allah. Ya, ibadah, belajar ibadah, bekerja ibadah, mencari opportunity, menjalankannya, melihat peluang ibadah, kerjain, maksimalin. Nanti Allah yang atur. Makanya sadar terus. Oh ya, saya nggak boleh fokus kepada, saya kayak abang tadi nyari investor, nggak boleh fokus sama satu orang ini. Saya harus buka dengan pintu-pintu lain. Ternyata benar dengan izin Allah. Yang ini ya tetap kita manage, tapi ternyata yang jadinya malah yang sebelah sini. Gitu. Nah, ini yang kita alami. Kadang-kadang kita fokus berharap soal ini aja. Ya, padahal sebenarnya ini ada loh di dekatnya kita kan, kita tahu nih. Tapi karena kita nggak mau mencoba, kira nggak terjadi. Nah, ini harus kita lawan, kita harus perbaiki, kita harus evaluasi setiap langkah-langkah kita supaya kita bisa cuan insya Allah. Oke, teman-teman, waktu hampir udah bersejam. Ini sebentar lagi ya, waktu nggak lama akan habis. Tapi ini abang mau kasih satu video lagi buat teman-teman. Sebenarnya opportunity itu banyak gitu ya. Nah, mudah-mudahan video selanjutnya ini yang mungkin sudah pernah ada di konten IG abang yang belum follow, silahkan follow nanti ya. Mudah-mudahan jadi manfaat buat kita. Ya. Sebenarnya gini, kalau hari ini gue kedatangan Rama nih ya, yang mana beliau ini adalah owner atau pemilik dari akun nongkrong introvert. Kok kepikiran sih lo ke Jakarta dan gimana cara lo memulai tiba-tiba bisa jadi nongkrong introvert ini? Oke, nah awal ke Jakarta sih bang, awal ke Jakarta itu lulus kuliah. Oke. Jadi lulus kuliah itu Rama kayaknya di daerah tuh kurang lah potensi peluang pekerjaan. Jadinya yaudah nyari kerja dulu di Jakarta. Oke. Nah mulailah jadi karyawan, merintis karir segala macam, terus kayak tiba-tiba sadar nih, kita kalau jadi karyawan terus kayaknya agak lama nih proses untuk menuju yang kita inginkan gitu kan. Jadi akhirnya sambil bekerja, sambil cari-cari opsi apa lagi sih kira-kira yang bisa Rama lakuin nih di luar pekerjaan kantoran. Pengen coba bisnis, modal belum ada, tenaga waktu juga belum cukup gitu kan. Nah ternyata bisnis media ini yang nge-produce konten ini cocok nih buat Rama, waktunya masih bisa masuk, jadi Rama mulai dari situ. Karena Sabtu Minggu libur ya gitu ya? Karena Sabtu Minggu libur, jadi masih ada waktu lah buat produksi konten dan akhirnya berkembang, ternyata malah sekarang bisa melepaskan pekerjaan kantoran dan malah full time membangun. Masya Allah, emang lo ninggalin kantor, gaji lo sama pendapatan sekarang gedean mana? Wah, sudah pasti gedean yang ini lah. Masya Allah, ini dia. Gue yakin pasti pada nunggu. Bener nih.
bener nih nongkrongin robot segede ini gitu kan ya, Masya Allah. Nah kita akan ulik lagi lebih jauh ya kan? Ya, jadi ini bentuk opportunity yang dilakukan oleh Rama ya. Rama ini qadarullah, Rama ini qadarullah adik sepupu abang yang memang tinggalnya di Jambi gitu ya, dan dia coba hijrah ya ke Jakarta itu. Awalnya dia kerja di satu perusahaan, yang perusahaan itu untuk closing pertama ya dia sebagai marketing, dia nawarkan produk yang ditawarkan ke abang. Dan untuk menyemangati ade ini, abang support, oke, udah abang ambil, udah abang kasih referensi untuk bisa bertumbuh berkembang. Alhamdulillah. Lagi-lagi teman-teman, kalau kita tadi ngomong positioning kita menyadari diri kita dengan segala kekurangan yang kita miliki, tapi kita fokus, kita ikhlas dengan apa yang Allah titipkan kepada kita. Seperti adikku ini, bahwa dia tahu dia introvert, tapi ternyata dengan introvertnya dia bisa ngebuat konten, mereview F&B, cafe, resto, dan itu menjadi menjadi kontennya dia, menjadi apa yang dia kerjakan saat ini. Nah ini kita bisa lihat di balik tidak ada kita bisa bilang kekurangan, semuanya sempurna, semuanya istimewa dari Allah. Tinggal bagaimana kita mau berbaik sangka dengan apa yang Allah titipkan atau tidak gitu ya. Nah pertanyaannya terkait dengan konten ini, gimana sih cara seorang content creator mendapatkan penghasilan? Banyak lah pastinya ya, teman-teman udah paham lah ya, karena banyak pilihan. Content creator itu penghasilannya ngejual produk secara fisik maupun produk digital, menjadi afiliator, promosiin produk orang lain, yang mendapatkan komisi dari setiap penjualan. Sah, halal ya, selama produknya kita tahu, dan bahkan secara akad orang itu memang memberikan izin bahwa kita menjadi afiliatornya dia. Ya, kemudian monetize konten lo YouTube ya, kita bisa lihat bagaimana dari YouTube itu ada AdSense ya, dari iklan-iklan yang berjalan ketika kita bikin durasi 10 menit, sama 10 menit itu berapa iklan yang masuk itu udah monetize ya. TikTok, Creator Fund gitu ya, Live Gift ya, dan fitur-fitur berlangganan lainnya di platform digital. Nah, lagi-lagi ini nggak hanya di sini kok, dari semua lini banyak yang bisa kita coba kembangkan potensinya. Opportunity selalu ada, insya Allah selalu ada, yakin. Tinggal kita mau nggak menyadari potensi diri kita dan juga menyadari opportunity di depan mata kita. Ini adalah bagian dari rezeki yang akan Allah titipkan sama kita. Ya. Kalau kita banyak melihat kisah-kisah inspiratif di media sosial, banyak orang-orang yang tadinya hidupnya biasa-biasa aja, sambil akhirnya dia melihat celah membuat satu produk, dan akhirnya produk itu mengglobal gitu ya. Ada juga yang bisa membuat satu konten-konten yang sederhana, ternyata konten-konten ini menghasilkan dan bahkan menjadi penghasil, termasuk konten kreator yang berpenghasilan paling tinggi di Indonesia, dan macam-macam caranya. Semua lagi-lagi balik kepada ikhtiar. Nggak malu untuk berbuat, mau melangkah gitu ya. Kenapa malu? Orang berbuat baik malu, orang maksiat aja nggak tahu malu. Masa kita yang berbuat baik malu? Ini jangan sampai terjadi pada kita. Kiranya itu yang bisa abang sampaikan. Silakan nanti kita akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mohon maaf lahir batin kalau banyak kekurangan. Dan yang benar pasti datang dari Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kembalikan pada Allah. Ya, silakan. Masya Allah, ini wah ya bang. Ini dari awal kalau misalnya abang, kakak, ayah, bunda cukup jeli nyatet nih Uni, mau sombong dulu. Kita juga nyatet di sini. Dan apa yang disampaikan sama Bang Roni ini baru segelintir ya bang. Iya. Baru segelintir banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi tuh ada yang bilang terlambat masuk Zoom ini, tenang saja, karena kita akan bertemu lagi dengan Bang Roni di program kita, yakni Perjalanan 90 Hari. Izin Bang,
sebelum kita ke Q&A, dan untuk menunggu teman-teman, sembari menunggu teman-teman untuk mengetikkan pertanyaan-pertanyaannya, Uul mau nunjukin sebenarnya perjalanan 90 hari itu apa. Kok tiba-tiba ada Bang Roni? Karena biasanya orang-orang nih Bang taunya perjalanan 90 hari ini isinya cuma kajian-kajian mulu. Nih, Ya. izin memberikan gambaran sebentar. Nah, khusus pada perjalanan 90 hari kali ini, itu tuh nggak cuma Bang Roni aja, tapi banyak sekali orang-orang hebat di belakangnya. Jadi Bang Roni bakalan ditemenin sama Kang Sabron, Ustadz Adia, Ustadz Ahmad Fanani, Ustadz Ahmad Ridwan, Teh Ikmah Hanifah, Ustadz Lukmanul Hakim atau Ayahman, Ustadz Riza Zakarias, dan Ustadz Abdul Somad. Yang insya Allah kalau misal ngomongin masalah rezeki Maya, dari usaha jalur langit sampai jalur darat kita dikasih nih di perjalanan 90 hari edisi pembuka pintu rezeki. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman, betul, jadi teman-teman juga bakalan dapat tuh tips dan trik. Kalau misalnya pada malam hari ini teman-teman ngerasanya, wah ini materinya daging banget nih, tentunya akan lebih daging lagi di pertemuan kita selanjutnya bareng Bang Roni. Nah, sebenarnya perjalanan 90 hari ini berangkat dari beberapa seperti keluhan ya Bang. Rezekimu itu sebenarnya bukan seret, tapi pintunya sebenarnya masih ketutup nih. Di sini juga kita bakalan diajarin seperti yang sudah disampaikan Bang Roni tadi, gimana caranya kita menemukan titik cukup. Dan caranya itu kita akan memperbaiki hubungan dengan pemilik rezeki lewat perjalanan 90 hari. Nah, teman-teman nanti ini akan di-share linknya. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa nih kerja keras yang malam tapi hasilnya selalu pas-pasan bahkan minus, hati sering gelisah, nggak tahu kenapa bisnis atau pekerjaan itu selalu mentok di tengah jalan, perjalanan 90 hari ini hadir untuk ayah, bunda, abang, kakak. Dan ini bisa dibaca, nanti bakalan di-share linknya di kolom chat, di live chatnya. Di sini udah lengkap banget apa itu PSH atau perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki ini. Kita bakalan dapetin apa aja, itu udah lengkap banget. Dan untuk teman-teman, ini untuk informasi ya, program ini telah terlaksana 3 batch dan telah diikuti oleh lebih dari 900 alumni. Dan coba bayangkan, ayah, bunda, abang, kakak dalam 90 hari ke depan akan mendapatkan ketenangan, hidup berkah, rezeki lancar, karena kita udah dikasih tips dan trik jalur langit dan jalur daratnya. Dan untuk informasi lagi, program ini itu akan dilaksanakan selama 90 hari atau 3 bulan dengan harga yang sebenarnya itu 699.000, tapi khusus buat semua peserta Zoominar pada kali ini akan kita pangkas setengahnya jadi hanya 300.000. Dan karena pada malam hari ini kita belajarnya tuh udah keren banget, semangat banget, teman-teman. Barusan Uul dapat kabar dari panitia kalau diskonnya akan ditambah 50.000 lagi. Jadi khusus 30 orang tercepat dan paling gercep daftarnya pada malam hari ini akan mendapatkan harga 250.000 aja. Nah, linknya udah ada di situ. Nanti akan Uul jelaskan lebih rinci lagi gimana caranya kita daftar dan mengisi form ini. Tapi sebelum itu, mari kita lanjut ke sesi yang tadi sempat tertinggal, yakni sesi Q&A. Nah, beberapa orang ini udah bertanya nih, Bang. Izin. Mohon maaf, ini agak nge-rap dikit tadi. Assalamualaikum, Bang. Bang Roni. Apakah punya grup belajar bareng jadi kreator atau bisnis lainnya yang menguntungkan dunia akhirat untuk kita, terutama yang ada di seminar ini dan dimentori dengan Bang Roni sendiri dan dipantau selalu? Apakah ada nih, Bang? Jujur aja dulu pernah ada, tapi karena gini ya, abang belum dapat formula yang cukup pas ya untuk kita by WhatsApp mengkontrolnya sebelum, kalau tidak diawali dengan pertemuan offline gitu. Jadi pertemuan menurut abang, kalau abang merasanya yang paling elegan atau enak itu adalah 101, ketemu dulu begini, ngobrol
kita tahu ya kondisi seperti apa, mungkin kita bisa masuk ke grup gitu ya. Pada saat kondisinya kita udah kenal, udah tahu posisinya, nah lebih detailnya itu baru jauh lebih enak. Nah sebetulnya sih ini yang gimana ya, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba mengambil kesempatan ini untuk membantu abang mengelola menjadi admin, ya abang sih dengan senang hati. Yes, bisa aja nih Ul ya. Ya, karena menurut abang memang permintaan ini cukup banyak sih. Nah cuma emang abang inginnya diawali dari one-on-one ketemu dulu ya, baru nanti kita buatkan community-nya gitu. Insya Allah sih sebetulnya ke depan akan ada komunitas-komunitas yang berbasis seperti ini yang memang sedang kami create, tapi memang sementara yang kami create itu saat ini kami batasi hanya untuk segmen tertentu gitu, dan jumlahnya sangat-sangat amat terbatas. Dalam proses mau dicoba dulu. Nah mudah-mudahan kalau konsepnya ini sudah cukup bagus, itu bisa deh kita jadikan template untuk dicoba ke segmen yang baru gitu. Ya mohon doanya dan supportnya deh dan teman-teman. Jadi jawabannya belum ada. Oke, jadi itu ya jawabannya. Dan mungkin teman-teman yang pengen nanya-nanya nih secara pribadi gitu ya Bang ya, mungkin boleh follow dulu nih Instagram beliau @ronyhelmy, RONY Helmy. Nanti coba-coba aja di DM, barangkali DM kalian termasuk beruntung untuk dibaca sama Bang Rony dan dijawab. Dan sini ya, ngomongin tentang komunitas nih, kebetulan banget karena Bang Rony Helmy belum ada komunitasnya, mending ikut perjalanan 90 hari pembuka pintu rezeki. Karena kita juga ikut aja di sini. Satu grup ya Bang ya. Iya, nggak apa-apa di sini aja juga cukup kok. Kalau misalnya karena kan nggak semua kayak abang mungkin lebih senang kalau teman-teman masuk ke grup yang sudah existing seperti ini. Ada guru-guru lain yang bisa membersamai gitu ya. Kalaupun misalnya mau ada konsultasi ke guru-guru yang lain, di situ juga banyak guru-guru yang juga cukup mumpuni keilmuannya. Nah kalau misalnya nggak perlu masuk komunitas, tapi abang yakin komunitasnya wajib diikutin gitu ya, sebagai menambah network gitu ya. Nah kalau misalnya emang ada kebutuhan secara personal mah boleh DM ke abang, nggak masalah. Insya Allah coba abang usahakan, kalau memungkinkan. Kadang abang nggak bisa typing, biasa abang voice note, insya Allah abang jawab. Masya Allah, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ini membacakan pertanyaan selanjutnya nih Bang. Assalamualaikum Bang Rony, saya baru saja hijrah dari bank, ingin memulai usaha sebagai ikhtiar. Bagaimana cara menemukan usaha yang sesuai dan bagaimana cara memulainya ya Bang? Jazakallah khair Bang. Silahkan Masya Allah, bukan hijrah kali taubat. Alhamdulillah, barakallahu fiik ya, berkah selalu. Ya tentunya apa yang diikhtiarkan pasti nggak ada yang dianggap sia-sia di mata Allah. Pasti Allah pilih kita sebagai hambanya yang spesial lah gitu ya. Nah jadi buat ini kakak apa abang nih yang tanya ya, abang atau kakak yang bertanya ya, untuk memilih usaha yang sesuai itu gimana. Kalau saya dari dulu sih berpedomannya, kalau abang berpedomannya coba diperhatiin apa yang kita suka, mulai dari apa yang kita suka dulu. Biasanya kita mulai dari situ. Nah jadi satu waktu pernah ada binaan abang yang memang yang binaan wirausaha ya, binaan teman-teman binaan pengusaha muda gitu, anak-anak yang mulai dari nol gitu ya. Nah itu ambillah, coba deh kamu cek sukaan kamu apa. Oh saya suka naik gunung Bang. Oh ya udah coba mulai bisnis dari naik gunung, alat-alatnya dan sebagainya. Dia coba, Bang ya aku beli alat-alat ini aku jual tapi aku nggak jalan nih. Ya dia coba lagi yang lain. Nah dengan passionnya dia, memang dia passion di situ, alhamdulillah ternyata dia dapat opportunity yang cukup menjanjikan, HT, penyewaan handy talkie. Dan dari cuman sedikit, dari cuman ada 5, dia modelnya sekarang bertumbuh jadi lebih dari 10, lebih dari 20 gitu kalau nggak salah gitu. Jadi dan hampir setiap hari artinya tersewa full. Nah jadi dari hal-hal sederhana itu kadang-kadang kita nggak boleh anggap abai ya, makanya mulai dari apa yang kita suka. Oh kita suka cemilan ya, coba aja mulai dari cemilan yang kita kita suka tadi, cari misalkan kita jual frozen atau kita buat ya kan, dengan uniqueness yang kita miliki dari produk kita.
Jadi start from small ya. Start easy, start small, start easy. Pokoknya dari yang kita suka dulu. Pokoknya kecil-kecilan aja dulu. Insya Allah selama terus kita coba opportunity-nya insya Allah. Nah tapi memang juga ada tapinya ya. Tapi kita harus perhatikan bahwa kenyataan lapangan kita nggak bisa abai. Jadi sebenarnya kita harus juga mempelajari arah pasar. Oh pasar lagi apa ya? Ada nggak yang relate dengan kesukaan saya? Contoh, oh pasar lagi kencang banget di F&B nih. Frozen lagi kencang banget gitu ya. Dimsum frozen, pempek frozen, cireng frozen. Oh banyak banget yang frozen. Nah, ada opportunity nih kayaknya orang lagi banyak ke kuliner. Relate nggak dengan kesukaan saya? Oh, saya mungkin nggak bisa produksinya nih. Oke, saya cari vendor, cari produsennya. Oh, saya bisa ngejualinnya. Oh, saya nggak bisa nih ke sana. Oke, saya sebagai apa bisa ya? Penyuplai bahan baku ke vendor-vendor. Banyak, coba dicari terus. Ya, jadi kita lihat dengan kemampuan kita dan kita lihat kebutuhan zaman pada saat ini apa. Ya, kita terus beradaptasi dengan kondisi yang ada. Mungkin gitu kali ya. Masya Allah. Nah, itu pertanyaan apa jawaban untuk pertanyaan kedua. Izin Bang, sebelum kita ke pertanyaan terakhir, ini tadi ada yang PC nih Bang. Kak ini kok nggak dapat nih ininya apa sih diskonnya? Kok masih harganya masih harga normal gitu ya? Izin menjelaskan dulu deh sebentar ya, Bang. Mohon maaf sebelumnya sebelum Aman, kita silakan, lanjut. Gimana Bang? Lanjut aja, silakan. Oke lanjut. Nah jadi buat teman-teman tadi nih yang belum, ya kok saya masih harganya masih sama nih Kak gitu ya. Pastikan teman-teman udah mengisi dulu ini nama lengkapnya di sini, kemudian nomor WhatsApp-nya juga diisi, emailnya juga, dan pastikan memasukkan kode voucher orang baik, huruf besar semua, dan diklik apply. Pastikan apply-nya sampai diklik. Nih, sampai ada tulisan Anda berhak atas diskonnya. Kemudian pilih pembayarannya. Kalau Uul sih ya, karena pengen cepat, karena cuma 30 orang tercepat aja nih, Uul sih lebih milih untuk kris aja. Karena nantinya setelah diklik gabung sekarang, teman-teman akan langsung mendapatkan teman-teman akan langsung mendapatkan QR-nya seperti ini, dan ini bisa langsung di screenshot dan kemudian di-scan melalui m-banking atau platform-platform pembayaran yang teman-teman punya. Seperti itu ya. Pastikan teman-teman masukin vouchernya orang baik besar semua, dan diklik apply sampai warnanya hijau. Jadi ini cepet-cepetan ya. Kalau misalnya nanti, Kak saya tetap nggak bisa nih dapat potongannya, mohon maaf, berarti Anda belum beruntung. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan terakhir nih Bang, karena nggak kerasa banget ini udah jam 9. Tapi buat teman-teman nih yang masih pengen tahu gimana detailnya lagi, kita bakalan coba lagi untuk daftarnya. Jangan dulu kemana-mana, pastikan teman-teman tetap stay di Zoom ini sampai selesai. Wow. Oke, pertanyaan terakhir nih Bang. Sebentar. Izin Bang. Ya. Beliau lebih bertanya ke teknis ini Bang. Izin bertanya Bang, bagaimana cara jualan di TikTok? Ini izin menyebutkan platform lain nih. Saya posting villa di sana, berbayar. View-nya udah 17.000 lebih, tapi yang like cuma 65 dan nggak ada yang nanyain. Apakah ini artinya marketnya tidak capai sasaran? Jika iya, gimana nih Bang caranya supaya bisa nyapai sasaran? Silakan Bang. Ya. Sebenarnya gini ya, kalau di TikTok sebenarnya abang juga belum begitu aktif banget di TikTok gitu ya. Nah, tapi belajar dari teman-teman yang aktif di TikTok, mereka memang bilang kalau untuk di algoritmanya TikTok, untuk mendapatkan viewers, mendapatkan perhatiannya nggak hanya follower kita gitu ya, itu live 3 hari nonstop. Gitu, itu kan nggak mudah ya. Dan abang juga dengar ini bukan hanya dari 1-2 orang, iya. Dan memang beberapa yang memang punya produk memang benar-benar menjalankan itu, gitu. Nah, jadi coba nanti ditanya lagi ya dengan teman-teman yang mungkin aktif. Kalau abang sejujurnya nggak begitu aktif di TikTok dan memang
pernah sih nyoba untuk jadi affiliator di TikTok, cuma lagi-lagi belum stuck dengan produknya gitu. Nah, teman-teman bisa coba terus pelajari algoritma ya, dicek insight-nya ya, kemudian juga mungkin sering-sering follow ya orang-orang yang bakal berpotensi untuk menjadi market kita, kemudian juga sering mention, share aja produk-produk yang kita jual ke orang-orang yang mungkin kita kira cukup berpotensi ya, akan membawa produk kita menjadi bagus gitu ya. Ya kalau kayak misalnya abang sekarang ini dengan izin Allah, ada juga teman-teman yang menitipkan produknya untuk dikasih ke kita dan kita posting ya. Kadang kalau abang sih teman-teman kadang-kadang yang memang abang lihat produknya masih UMKM ya, biasanya kita bantu posting aja gitu. Gitu nggak ada biayanya. Kalau misalnya mungkin produk-produk yang sudah besar, kita biasanya ada red card-nya. Nah, tapi lagi-lagi banyak caranya kok, insya Allah ya. Pokoknya terus saja dioptimalkan, konsisten, tapi jangan lupa dievaluasi gitu ya, dievaluasi itu. Nah, kenapa ya? Apa yang terjadi ya? Nah, itu perlu diperhatikan apakah pendekatan komunikasinya kurang enak gitu ya, kemudian latar yang kita gunakan juga kurang oke, kemudian kita terlalu mungkin teknis banget ini, shaking terlalu goyang banget gitu, kita jalan terlalu gimana banget ya. Jadi banyak hal-hal yang perlu kita evaluasi, kita pelajari ya, karena abang nggak tahu nih detailnya problemnya apa gitu ya. Bukan hanya yakin follower itu kan sangat bergantung dengan isi konten ya, bukan hanya kontennya doang sih, tapi bagaimana cara memberikan menyampaikan konten tersebut menarik atau enggak, kemudian macam-macam lah sekarang luar biasa gitu ya. Kita perlu banyak mencoba hal baru lah gitu ya. Jadi jangan lelah atau capek untuk mencoba hal baru. Insya Allah nanti akan ada zam-zamnya ya, yang nggak kita duga-duga. Ternyata itu ada di dekat kita, insya Allah gitu ya. Oke, jadi itu jawabannya ya Kak. Bang, ini juga nggak tahu nih, kakak atau abang, tapi sebenarnya sama aja nih kakak sama abangnya. Jadi itu jawaban pertanyaan untuk pertanyaan terakhir. Dan izin Bang, mungkin boleh nih diberikan kata-kata motivasi untuk menutup meeting kita pada malam hari ini. Silakan Bang. Ya, Bismillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, jazakumullah khairan, terima kasih atas waktu dan perhatiannya teman-teman semua gitu ya, untuk bisa stay sampai akhir Zoom ini. Nah, tentunya yang nasihat buat abang dan kita sama-sama, yuk pertama, mari kita perbaiki hubungan kita sama Allah ya. Yang kedua, yuk kita mantepin hubungan kita dengan banyak bertawakal ya. Kita berserah diri sama Allah. Kita ingat bahwa apa-apa yang kita alami itu ya, itu semua pasti dengan izin Allah ya. Kemudian pantaskan, yang ketiga, pantaskan dan luruskan niat kita selalu. Nah, ini jangan sampai niat kita salah. Pasti dalam setiap perjalanan akan ada ujian yang akan kita hadapi. Makanya mari kita sering-sering merefresh niat, terus memperbaharui niat kita ya. Nah, yang yang keempat, tentunya jangan lelah, yuk terus ikhtiar, karena pasti Allah akan memberikan jalan keluar terbaik buat kita, tidak akan menyanyiakan hambanya. Nah, yang kelima, tentunya perbanyak sedekah. Ya, jangan minta sama Allah kalau bisa, ya Allah, di saat kapanpun, di saat senang, di saat susah, jangan kau persulit hamba untuk bersedekah. Itu yang bisa Bang sampaikan. Selamat mencoba, dan insya Allah semoga Allah izinkan kita jadi saudara sampai surga. Mohon maaf terbatin dan mohon doanya buat abang dan kita semua. Semoga Allah sampaikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, alam barzahnya indah. Allah berikan kita istiqomah, mati dalam keadaan husnul khatimah, alam barzahnya indah, dan bisa sesurga bersama Rasulullah dan bisa melihat wajahnya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Roni atas semua ilmu yang sudah diberikan ke kita semua. Waktunya juga yang telah diluangkan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakallah khairan kasiron. Mewakili teman-teman peserta maupun tim dari perjalanan 90 hari mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di kelas perjalanan 90 hari nanti.
Amin, Makasih. insya Allah. Ya buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada yang mau DM, abang insya Allah selagi abang bisa bakal jawab. Walaupun mungkin mohon maaf kalau nanti soal respon. Ya Ul ya. Ya, Biar siap. teman-teman bisa apa yang dibutuhkan boleh insya Allah sharing aja. Oke. Oke. Izin semua. Berarti- Jazakumullah khair. Siap. Terima kasih, Berarti Bang. sudah di Sukses ACC selalu. nih ya teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman kalau Sama-sama. misalnya pengen belum nge-follow Bang Roni, boleh di-follow dulu di Instagramnya @ronyhelmi, RONY Helmi. Nah ini ya, dari tadi nih nggak berhenti-berhenti chat masuk. Kak ini aku gimana nih masuknya? Aku masih belum tahu, aku belum dapat diskonnya. Oke. Ul, pada abang Bang- izin live ya. Oh iya, silakan Ya, Bang Roni. teman-teman izin live ya. Bang Roni. Ya, Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang. Aduh, mohon maaf. Jadi gara-gara diburu-buru nih ya. Ini teman-teman pertama-tama silahkan klik dulu link yang ada di live chat itu yang sudah dikirimkan oleh admin. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke landing page. Sebentar. Seperti ini. Nah. Kelihatan ya? Nih, pokoknya seperti ini nanti dibaca aja kalau misalnya mau dibaca. Tapi kalau misalnya enggak Kak, aku nggak mau baca, aku mau cepet-cepetan nanti habis nih kode vouchernya. Boleh langsung di scroll sampai bawah sampai nanti abang kakak ketemu nih formnya, lengkapi datanya, masukkan namanya, masukkan nomor WhatsApp-nya, pastikan nomor WhatsApp-nya aktif ya karena nantinya pemberitahuan apapun akan dilaksanakan melalui nomor WhatsApp ini. Kemudian emailnya jangan lupa diisi dan jangan sampai salah karena nanti informasi-informasinya bisa jadi nggak sampai gitu ya. Kemudian masukkan kode vouchernya orang baik huruf kapital semua seperti ini. Bisa terlihat ya. Orang baik besar semua. Kemudian jangan lupa diklik apply. Ingat kalau misalnya nggak diklik apply-nya nanti nggak bakalan dapat. Pastikan sampai ada tulisan Anda berhak atas diskon sebesar 50.000. Jadi teman-teman total dapatnya itu potongannya sekitar 350.000 dari 699. Oh maaf, hampir 400.000 lebih berarti ya. Kemudian kalau pengen cepet-cepetan lagi nih Kak, aku pengen cepet banget nih. Bagusnya aku pilih apa? Pilih aja Kris. Kemudian sudah dilihat di sini sudah sesuai 250.000-nya langsung klik gabung sekarang sampai nanti teman-teman akan mendapatkan QR code yang bisa di-scan melalui aplikasi pembayaran apapun yang dimiliki oleh teman-teman. Mau itu Dana, mau itu GoPay, mau itu apapun itu bisa. Karena ini pakai Kris ya. Kecuali teman-teman milihnya tadi yang BSI. Seperti itu dan ini sudah menipis karena hanya untuk 30 orang pertama dan beruntung aja yang bisa menggunakan kode voucher ini. Oke, sekarang sudah tinggal 10 orang. Jadi ini mohon maaf ya. Kalau misalnya teman-teman nih nggak gercep-gercepan, mohon maaf banget. Jangan sampai nanti pada geruduk ke IG-nya perjalanan 90 hari nggak terima karena nggak dapat nggak dapat diskonnya. Karena ini emang terbatas, tapi jangan sedih. Jangan sedih, selagi kode vouchernya masih bisa dipakai, silahkan digunakan. Kak, kalau misalnya aku mau ngasih ke saudara aku, mau ngasih ke teman aku tentang info ini, tentang diskon ini, boleh, tapi hanya malam ini aja dan selama kuotanya masih ada. Kalau misalnya udah habis ya, mohon maaf, itu di luar kendali kita semua. Seperti itu. Ya, teman-teman, wah Masya Allah kita udah dapat ilmu daging, udah dapat promo harga. Misalkan kalau misalnya nggak ikut kelas dari perjalanan 90 hari. Nah Kak, aku nih ketinggalan jujur Kak dapetin info ini. Aku bisa dapetin info update-nya di mana? Hatinya Recording in untuk memaafkan progress. kalian semua. Mari kita sudahi kelas kita pada malam hari ini dengan bersama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Uul pamit undur diri, mohon maaf kalau misalnya kurang. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Kaul, Buya, Oh ya Bang Abi, Bang Abi. Iya. Ini orangnya orang-orang ini lagi sepertinya ya. Iya Kaul. salam Apa Buya ya. Masya Allah Iya ini sama-sama. terlihat sehat-sehat semua para ayah dan ibunda ini ya.
Ditunggu di Amin. Bangka Kak Uul, Buya. Iya, insya Allah, Pak Abdi. Insya Allah. Amin. Ya Allah. Siap. Siap, Jangan ya. lupa istirahat untuk seluruh peserta. Kita akan akhiri Zoom-nya. Dan sampai jumpa di kelas selanjutnya. Izin ya. Izin Waalaikumsalam. semua.